Selamat datang di episode terbaru dari podcast Comika, di mana komika-komika nongkrong ngobrolin cerita-cerita pengalaman-pengalaman. Kali ini bintang tamunya ada 3 komika yang sama-sama mengisi sebuah acara. Ada Popon, ada Rais Marasabesi, Abang. Dijuluki sebagai The Prince of Jaksel. Masih The Prince of Jaksel. Udah agak turun bang kalau di digital sih ya. Masih lu mainin atau udah mulai lu tinggal sih? Gue tuh khawatir lu kayak Regen soalnya. Regen kan kejebak di marah-marah. Gua udah mulai malu juga sih mainin aja. Gua rasa banyak yang ngomong sama lu kesel kali emang ngeliatin lu bicara-bicara Jaksel gitu. Iya. Itu Nggak apa-apa tapi it's okay, tenang saja. Karena hari ini tiga-tiganya hadir karena mereka sama-sama ngisi sebuah acara. Ini adalah IP baru yang lagi dikembangin sama Comika, namanya Komikaze. Sebenarnya plesetan dari Kamikaze. Kamikaze itu kan ketika orang-orang Jepang bunuh diri demi sesuatu yang mereka yakini. Itu kurang lebih itu. Nah, Komikaze ya ketika komika pada kamikaze. Makanya slogannya adalah rela mati demi komedi. Ini orang-orang udah gak mau hidup lagi nih katanya. Mau susah. Mau dong. Itu kan cuma tagline doang. Iya. Gak tahu setelah manggung. Tapi kan habis itu jangan anjing. bakal digebukin masa. Jangan. Nah, jadi intinya Komikaze ini ada acara stand up di mana komika-komikanya bawain materi-materi stand up yang membawa maut bagi mereka karena resikonya tinggi. Intinya itulah. Karena kadang ya penonton itu butuh orang lain untuk mewakili keresahannya. Terlepas dari mungkin lu setuju atau enggak. Dan itulah tempat-tempatnya mereka ini pemberani. Gue aja gak berani sekarang. Gue udah gak berani. Gue gak berani ngelawan rezim. Gue gak berani ngelawan SJW. Udah gak berani gue. Tapi adik-adik angkatan gue ini berani-berani sekali anda ini. Cuman tadi di briefing katanya yang MC justru harus clean bang. Jadi gue aman-aman aja nih nanti. Oh enggak malah udah belum lihat promonya ya. Katanya MC yang paling bahaya justru. Iya paling bahaya. Apalagi paling awal kan. Paling awal di Gruduk kan MC kita gak tampil deh. Udah keburu kelar. Tahu nggak yang membuat ini resikonya lebih gede? Karena orang bisa nemuin markas Comika di mana. Iya. Tulisannya gede banget bang di depannya kan. Betul. Iya. Tapi sebenarnya ada strategi baru yang Comika lakukan yang membuat orang jadi ragu mau ngeruduk nih kantor. Oke. Karena di seberangnya ada muka Ganjar Pranowo gede banget. Mau dihajar, ini ada hubungannya nggak ya? Karena sih nih gue lihat-lihat gitu. Aman sih itu aman sih. Gede banget, berasa dipelototin. Lu ngerokok atau makan siang di balkon atas juga dipantau. Lama-lama salting lo sama Ganjar Pranowo. Diliatin Ganjar Pranowo gede banget. Mantau Gue baru tahu segede apa tuh setelah gue kesini. Gede banget. Lu kenapa tadi pas offer bilang benci Ganjar? Tiba-tiba. Ya kaget gue kaget juga lagi. Kapan ceritanya ya? Oke, Komikaze itu 16 Juni kalau ngomong soal kapan ya. 16 Juni 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat di markas Comika. Lu bisa nonton langsung di sini. Tiket offline-nya adalah Rp179.000 atau lu bisa nonton live streaming plus ada benefit replaynya. Siapa tahu internet lu kadang-kadang nyangkut atau lu merinding sendiri ngeliat materi stand up orang-orang terus matiin atau apapun. Itu 89.000. Semua tiket itu bisa dibeli di aplikasi Comika Event untuk Apple, untuk Android. Nah, walaupun ini acara yang beresiko, tapi aspek keamanannya via live streaming dipikirkan. Karena ketika lu beli tiket live streamingnya, pas lu nonton di app itu ada kayak overlay kode spesial gitu. Itu tuh kode identitasnya lu. Oke. Yang berarti kalau misalnya lu ngelempar atau ngupload video itu, walaupun nggak bisa di screen capture sih, nggak bisa ya, nggak bisa. Kayak kalau lu nonton Netflix kan suka ngitem tuh. Tapi sekiranya lu nyari cara-cara lain untuk ngerekam, pas lu naikin ketahuan lu yang ngerekam karena ada overlay kode spesifik. Jadi gue tahu itu lu. Ketika lu naikin itu, tentu lu ditangkap. Kenapa? Karena niatnya kami mah mau ngasih tempat yang aman untuk mereka-mereka. Betul. Kan bukan orang jahat. Mulutnya aja yang jahat. Sama aja berarti. Tapi pengennya tuh bikin ketawa. Nah, line up-nya ada Popon, ada Patra Gumala, ada Blind Man Jack, ada Rais Marasabesi, padahal kayu, ada Abraham Tino, dan gue di request tolong pikirkan ada nggak MC acara stand up yang emang mulutnya paling jahat di antara semuanya? Ternyata ada. Temulah satu. Iya, namanya. Di antara semua host nih. Iya, yang paling jahat mulutnya. Paling jahat. Iya. Gak ada yang ngalahin. Nggak ada. Iya. Namanya Oza Rangkuti. Jahat banget. Tahu nggak? Ini orang emang bengal banget. Dia kan waktu itu ke New York. Asli.
nyamperin gue. Giting. Kagak bang, enggak gini loh. Tolong ya maksudnya. Gila. Aduh. Gue founder loh. Enggak Gak ada respect-respectnya. Itulah nyali. Namanya juga nyali. Coba kita lihat lurusinnya gimana Apa nih cara lurusinnya gimana nih, coba? Coba cara nyapunya gimana sih? Biasanya kalau dari giting digiringin nih, giring. Giring atau datang ke Mas Panji keriting. Nggak, gue bercanda. Tolong dikat aja buat editor lah gitu. Gak nemu lurusan. Editornya berkurang habis PHK banyak. Gak ada editor. Enggak, tapi gue bercanda. Dia gak giting. Enggak lah. Sabu waktu itu. Enggak, itu lebih parah bang. Itu orang lain. Itu ilegal juga. Iya betul. Iya benar nggak boleh. Enggak kan kalau di Amerika Serikat ganja legal. Legal ya kan, sama aja kayak kita ke Padang beli rendang gitu kan, kayak lokal wisdom aja gitu ibaratnya. Iya. Bang. Jadi benar nyimeng kan? Di sini kan gue nggak pernah, di sana juga enggak kan, lu salah sangka. Tapi kalaupun gue melakukan, Oh jadi lu tuh ngantuk doang ya? gue ngantuk doang karena kan jet lag bang waktu itu bang. Oh, parah itu. perjalanan jauh. Iya. Oh, salah pon. Soalnya matanya merah. Nah Terus itu ketawa-ketawa mulu. oh enggak, itu gue emang soft lens bang, fashion. Gue pengen gaya gue tuh agak kayak anime gitu. Betul. Wibu. Anime apa yang matanya merah? Apaan? Aneh banget. Anime apa yang matanya Apaan? merah? Senseiya. Ada lah. Nah, ada kayak gitu. Oke, jadi silakan sekali lagi Popon, Patra, Gumala, Blind Man Jack, Rais, Abraham Tino. Emang orang-orang jahat semua memang ya. Orang jahat semua nih. Bandit semua, Iya, termasuk iya, iya. Oza Rangkuti. Nah, lu Iya, bisa iya. nonton Masa itu. Blind Man Jack jahat? Iya bang. Ya maksudnya. Lu nggak tahu maksudnya Blind Man mulutnya Jack aja. memang buta, tapi mulutnya kayak tai lu tuh orang. Iya. Ya kan kita nggak tahu kan kalau lagi nongkrong sama orang-orang buta kan jelek-jelekin orang yang nggak buta kan kita. Rais, mungkin kan penontonnya Bang Radit ngiranya Rais nih family friendly. Iya. Wah, perang makanan gitu-gitu. Rais kan pernah bikin Isman nangis. Wah, Bener gak? Isman tersinggung gara-gara lu. lihat nih. nggak pernah. Bikin founder nangis. Gara-gara ngumpetin kecapnya bang. Oh, bikin stand up. Kang Isman tuh emang nggak bisa kalau nggak Nggak ada ada kecap. kecap. Gara-gara gombatin nangis. Iya. Kalau Popon kita tahu lah. Popon Iya, ya, dia jelas. Lu tuh kenapa berani banget sih jadi orang Dia bingung? dia mah nggak usah mulut bang, jempol Jempolnya jarinya aja. itu. Lu tuh kadang-kadang ngebaca tweet lu aja itu suka takut loh Pon. Kenapa bisa gitu? Kadang-kadang ya orang kalau ngelakuin sesuatu tuh gue mikir nih ngebersihinnya gimana. Insting aja. Iya, Kalau iya. itu gue ngebersihinnya gimana. Gue kadang-kadang ngeliat lu, ngeliat anak-anak yang lain. Patra sih gue masih ngerti cara ngebersihinnya. Lu kayaknya emang pengen mati ya kayaknya. Banyak teman gue yang di luar stand up juga tuh nyerang-nyerang dia juga di Twitter. gitu. Teman-teman lu. Iya teman-teman gue. Oh masih lu anggap temen tuh? Suruh pilih. Kalau teman-teman lu nyela temen komika lu, posisi lu apa? Posisi gue pada waktu itu gue bela Bang Popon. Bohong. Makanya Popon, akhirnya Bang Popon. ditinggalin dia bang. Gue juga udah jarang nongkrong bang di sana bang, makanya gue. Di sana di mana? Di maksudnya tongkrongan gue yang sebelum stand up gitu. Apa tuh? Ada lah Oh, band, tongkrongan. band. Musik, musik. Ada beberapa. Nggak, maksud gue Lu Gagap. musik. Jadi Iya. kalau band kan kesannya band dia jadinya. iya, Anak ya di kan Musik. musik kan band kan Skena musik, musik. band Iya. musik. Itu maksudnya. terus tiket bisa dibeli di mana bang Panji? Aplikasi Comika Event. Untuk Android ada, untuk Apple ada. Nah, Iya. karena kita mau ngomongin, karena ini semuanya line up Komikaze dan ngomongin rela mati demi komedi, ini pasti kita semua punya cerita di mana kita pernah menyinggung orang tersinggung sama kita sampai diancem, ancaman paling maut yang pernah kita alamin. Atau setidaknya kalau lu sok jaim dan nggak mau cerita pengalaman lu sendiri, kita pernah dengar itu terjadi sama teman-teman kita. Sering kan? Sering. Nah, itu yang akan kita bahas. Kalau Ya. kalau gue karena komodo menuai topik ketersinggungan, gue sih yang tersinggung sama gue cukup banyak. Cukup banyak. Iya, cukup banyak. Cukup banyak. Tapi untungnya gue ancaman paling ekstrim kayaknya sih penjara. Maksudnya artinya gue nggak pernah diancam kayak mau dibunuh gitu, Oh, ini atau mau ganggu. dihajar, Iya. dicari. Penjaranya apa? Ya karena mencemarkan nama baik. Gue pernah punya materi stand up tentang sebuah harian yang cukup legendaris. Oh iya waktu itu yang datang juga bang. Iya, gue dipanggil karena gue disomasi. Gue bahkan pernah disomasi sama pengacara karena materi stand up gue. Dia WhatsApp gue, Ya. terus gue nggak mau nyebut namanya ya, tapi yang pasti lu semua terkenal. Nggak mungkin lu nggak tahu pengacara ini. Pengacara itu terkenal. Gue malas aja kalau gue sebut nanti diramain lagi sama dia orang. Ngeri. Jangan. Iya, sebenarnya orangnya nggak ngeri sih. Oh enggak. Males aja. Culun. Oh, pengacara terkenal nih ya. Iya, pengacara Iya, terkenal. terkenal. Terus dia WhatsApp gue bilang bahwa dia ngasih surat somasi. Dia ngasih lihat nih surat somasi. Gue nggak suka sama apa yang lo omongin, lo ngejelek-jelekin gue. Terus gue WhatsApp balik.
Terus gue WhatsApp balik, WhatsApp, terus udah nggak ada lanjutannya gitu ya. Udah gue nggak ngeramein lagi. Terus gue pernah juga bikin penyanyi inisialnya L, belakangnya A. Tidak usah ditebak dong. Tahu yang ini. Gendernya pun tidak saya sebut. Iya, tahu. Nggak usah momong. Zaman sekarang apa zaman dulu nih? Zaman sekarang. Tahu lah. Yang kemarin 17-an. Emang zaman dulu siapa? Apaan sih lu, anjing? Atau nggak usah disebut. Iya. Emang zaman dulu siapa inisial L? Nggak tahu, makanya kan gue tadi pengen nebak. Lu pengen mempersempit Banyak aja. lah pasti. Kalau ada. itu sebenarnya gue juga bingung karena yang pertama kali marah-marah sama gue pacarnya. Bukan dianya. Oh ya, itu mah kayak tragedi Will Smith bang, hitungannya kan, kayak pacar yang mencoba membela. Betul. Gitu mah. Dia yang mewakilkan. Iya, makanya. Itu benar sekali. Benar, Soal resiko ditampar atau ditampol nanti kita akan bahas. Tapi abis itu dianya juga DM gue panjang lebar. Si penyanyinya. Gue bilang sama dia tuh sebenarnya lebih ke panik karena masyarakat menseriuskan bercandaan gua. Oh, bukan tersinggung. Iya, sehingga masyarakat berpikir si penyanyi ini pro terhadap kemerdekaan sebuah provinsi. Iya. Oh, Gitu. sebuah provinsi. Dia panik. Diserang kan komennya kan. Betul. Gara-gara gue Oh, dia katanya. diserang soalnya di komennya Iya. dia. Kata Padahal sebelum Bang Panji juga udah begitu kan, yang gara-gara potongan videonya nyebar. Betul. Nah, Iya, tadinya iya. tuh sempat tenggelam. Rame lagi. Orang keinget lagi. Iya, gara-gara materi stand up gue yang gue taruh ke internet. Ke YouTube. Terus dia menganggap gue ngerame-ramein. Oh gitu. Terus dia bilang, orang tuh pada percaya kalau saya pro kemerdekaan ini area gitu. Terus gue bilang orang-orang kayak gitu nggak usah lu tanggepin karena itu goblok. Iya. Siapa yang benar menseriuskan si penyanyi perempuan SJW ini? aja. Iya kan? Betul. Benar. Ya ngapain lu pikirin, namanya juga orang goblok, nggak usah lu dengerin gitu. Tapi gue emang secara umum sih menyinggung orang suka banyak. Gue ingat Pangeran Siahaan yang sekarang akrab sekali dengan Erick Thohir. Itu atau Ganjar Pranowo ya. Pak Erik. Pak Erik. Itu pernah ngomong, kok si Panji yang cenderung politically correct ini Malah menyebabkan menyinggung. ketersinggungan. Iya. Emang kalau dibandingin sama misalnya Rindra atau Abraham Tino atau Oza Rangkuti ya, yang adalah Prince of Jaksel. Komikaze komedi. Wow. Emang gue nggak ada apa-apanya. Cuman masalahnya gue tuh terpapar sama orang lebih banyak aja. Iya. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Oh gitu ya, benar. Iya, jadi biasa-biasa aja. Tapi yang nonton banyak. Sehingga persentasenya kan 20% dari 100 orang kan beda sama 20% dari 10.000 orang. Betul. Sama-sama 20%. Cuman karena banyak jadinya rame gitu. Nah ini kayaknya jawaban kalau bertanya kenapa kalau Bang Panji nanya, lu berani banget sih Pon? Karena tahu jangkauannya nggak gede. So, mungkin kalau tersinggung tuh mungkin karena emang bentuknya opini gitu loh bang. Kalau kita nonton Bang Abe atau Rindra tuh kayak mungkin beberapa orang tahu kayak ini jokes nih walaupun ini jahat gitu ya kan. Iya. Karena kalau video stand up di YouTube tuh pasti yang dibahas tuh pendapat Opini-opini kita bukan jokes ya pasti. Betul. Kayak gue nggak tahu ya ini udah diketahui atau tidak ya, kayak Abraham Tino tuh punya materi soal Jangan lah kayak bang. Soalnya dari Kasian premis Bang Abe. juga udah Iya, gimana iya, gitu. Iya sih. Iya kan. Iya, Si iya. itu termasuk si Abe kayaknya juga begitu. Dia berani karena lingkupnya nggak gede. Dia tahu dia di off air mulu. Dan cuma di off air. Iya. Cuman kan jadi masalah gini, yang sekarang susah dari kelakuan kita itu, yang nonton 10 aja, tapi kalau satu ini cerita, terus kan jadi Iya sih, rame. Sekarang diceritain. Tapi kan nggak ada Betul. buktinya, jadi masih aman nggak sih? Nah, Betul. iya kalau misalnya nggak ada buktinya. Iya, Kalau tapi di kecuali di- Comika kan nggak boleh keluarin handphone Iya, dan segala iya, macamnya. Cuman kan kadang-kadang kan yang kayak gini-gini kan suka nggak semua acara ngelarang orang untuk Iya. Boleh ngerekam atau enggak? betul. Acara musik biasanya bang, yang mungkin dia biasa nonton band kan bisa direkam-rekam kan. Pas Benar, kita tampil, tiba-tiba ada. dia pikir bisa kayak gitu juga gitu. Nah, iya, Iya. kena tuh. Dan seringkali orangnya tuh bukan pengen menjatuhkan, seringkali. Gak ada niatan. Sebenarnya pengen cerita, si orang ini lucu, followersnya nggak Iya, ngerasa ngerti. hal yang Itu, sama. Iya, gitu. iya. Iya. Jadi kalau gue sih ya kucing aja. Kena. Benar. Tapi mungkin karena pengalaman gue soal menyinggung-nyinggung, karena gue ada 2 kejadian, dua-duanya bukan stand up, tapi menurut gue lebih nakutin, bukan lebih ekstrim. Waktu itu zamannya gue masih jalanin acara provokatif-proaktif, lo tau nggak? Ini ada acara di Metro TV. Kalau Metro. Gue pernah disomasi sama Menteri Hukum dan HAM. Menteri yang somasi. Siapa tuh, Bang? Menterinya,
Itu siapa? Almarhum Patrialis Akbar. Jadi waktu itu isunya tuh reshuffle. Abis itu PSBY itu ada isu mau reshuffle, terus acara gue rekomendasi yang reshuffle Patrialis Akbar aja. Soalnya memang Patrialis Akbar, tapi prestasi mini gitu. Keras ya. Kebetulan orangnya nonton. Sambil mangku cucu. Tersinggung lah dia. Saya langsung disuruh minta maaf di live di Metro TV. Karena kalau enggak ntar jadinya gimana-gimana. Itu kan maksud gue yang ngasih surat hukum adalah menteri hukum. Langsung menterinya lagi. Iya benar. Sama sebelumnya gue pernah diancam dibunuh. Tapi waktu gue nge-rap, gue kira laku kagak mati. Perkara ngapain ya gue? Perkara ngerep. Rap menyinggung ini ya. patah nih soal sempitnya ruang lingkup. Tapi enggak waktu itu lagu Kami Tidak Takut viral. Viral, oke. Lu tau gak lagu Kami Tidak Takut tahun 2009 itu kan ada bom meledak di JW Marriott. JW Marriott. Marriott sama Rizal. Waktu itu MU mau nantang. Nggak jadi. Nah, kan meledak tuh. Terus berapa bulan sebelumnya itu gue udah rilis tuh lagu, terus diviralin sama temen gue. Terus viral, terus gue jadi sering dapat job manggung. Nah, gue manggung dong di TV. Terus gue ada satu gesture di mana gue giniin teroris gitu. Oh, kayak nantangin teroris. Iya, itu rumah gue bukan handphone, rumah gue ditelepon. Cuman yang Harus banget gitu. Terus udah gitu gue terima emailnya itu di alamat emailnya itu dibuat hanya untuk nakut-nakutin gue, panjimati@gmail.com, terus penggal panji. Sebenarnya 2 kata lucu ya. Tapi email itu tuh isinya tuh hati-hati nanti mati lu segala macam gitu-gitu. Ancaman-ancaman kayak gitu tuh. Sampai Gamila tuh setiap kali gue pulang tuh nengok kanan nengok kiri mastiin nggak ada yang Ngikutin. atau jangan-jangan Gamila lagi sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, iya. Bisa diedit gak? Nah tapi itu udah pernah terjadi sama hidup gue yang sebelumnya sehingga kucing atau media itu mungkin gue udah terbiasa berhadapan. Sepele. Iya. Itu pengalaman saya. Iya. Apa sepele? Memancing ini banget nih. Tapi tadi aneh juga kan lu giniin teroris kan. Iya. Berarti tersinggung siapa? Masa Teroris. Teroris? Hati-hati nih ngomongnya. Enggak, masa kayak dari sisi orang mana? yang pro terhadap apa yang teroris perjuangkan. Dari sisi. Karena yang teroris ini perjuangkan itu kan adalah ajaran paham agama yang diluhurkan. Biasanya orang-orang ini tuh nggak setuju dengan LGBT. Woman smart. Hati-hati bang, hati-hati lu. Tapi beda kubu. Oh beda kubu. Beda. Iya. Karena kalau teroris yang tersinggung kan ya aneh kan kayak teroris tersinggung sama kita komedian gitu. Karena kayak. teroris itu banyak yang bela loh. Apa yang teroris itu perjuangkan itu banyak yang bela. Kubunya mereka. Tapi ini kan udah ada bom gitu. Terus nih orang nge-rap kan udah jelas harusnya masa lu ngebela yang ngebom kan. Dan yang nge-rap gue gitu maksud gue. Ngapain lu seriusin? Laku juga enggak. Walaupun tersinggung sih aneh ya. Walaupun sempat viral. Nah tapi itu kan pengalaman gue. Kita ke Popon dulu aja ya. Nah, yang senior kita. Bang Wah, ini berarti 2 jam durasi bang ya kalau Banyak. Gue penasaran deh. Kasus pertama kali lu pernah ngerasa ada orang tersinggung sama materi stand up lu apa? Sehingga, kenapa gue nanya ini? Sehingga kayaknya tuh abis itu lu makin getol gitu. Tidak ada masalah, saya lanjut aja Iya terus. kayak makin cuek ya. Iya kayak makin cuek. Jadi ya udah gitu. Ingat Iya tahu. pengalaman pertama kali. Gue sambil makan boleh gak sih? Boleh. Juga Sama sebenarnya kalau yang banyakan ini kan bukan dari materi stand up bang, misalnya dari Twitter, ya? dari nge-tweet. Tapi kalau dulu tuh awalnya pertama kali bawain materi-materi yang kiranya ada sedikit inilah ya perselisihan itu waktu di Suca tuh bang. Bawain materi soal bokap yang meninggal di tanggal final Piala Dunia. Itu Suca 1 ya bang itu ya? Suca satu itu terjadi perdebatan di jurinya karena antara ini materinya terlalu kasar gak ngomongin bapaknya yang meninggal tapi kondisinya Tayang lagi gak? Tayang bang. Waktu itu tayang Dan ramai gak setelah tayang? Enggak kan karena waktu itu enggak terlalu naik, saya di Suca 1 Belum lucu. enggak, iya yang sorotannya kan udah yang booming di awal kayak Cemen dan lain-lain itu yang rame. Enggak terlalu rame tapi maksudnya di situ perdebatan gitu kayak Mas Eko jurinya tuh waktu itu nggak suka kalau bercandain orang tua yang udah meninggal. Sedangkan kok Ernest membela waktu itu. Ernest membela karena ini adalah Awalnya lu temenan sama Ernest ya? temenan. Sampai sekarang? Ya, temenan terus. Tidak pernah temenan. Apa gak ada awalnya lagi. Emang
dibela karena ini adalah sebuah cerita yang spesial yang cuma dia yang punya gitu. Jadinya ya nggak apa-apa dia bawain. Gitu. Kalau udah tayang juga artinya kan pasti dianggap nggak apa-apa. Iya, Tapi gue ingat, lu kan ikutan audisi opener lokal juru bicara kan? Itu ikut juga. Dari saat itu kan gue belum kenal lu banget Betul. Saat itu aja lu juga udah punya opini yang cukup berani gitu waktu itu. Ini kan kita manggung di food court ya, di food court mall. Berarti penonton yang bukan beli tiket ya? Bukan, Iya. ini Bukan. di food court Kota Casablanca. Iya. Berarti dia ngomongin anti gay. Kota Casablanca lagi bang. Banyak banget itu Iya, nonton lu- orang random. Iya kan orang gay juga butuh makan. Pon. Betul. Iya, pasti pernah ke food court lah mereka. Nggak mungkin food court lewat, nggak mungkin. Iya. Tapi pasti kan memang makan. yang kita tidak sadari kalau nggak semua gay bisa ngedenger. Beberapa Tahu ada yang Iya. gangguan pendengaran. Beberapa lebih suka didengar memang bang. ya, Betul, dibanding- betul. Nah, tapi dari saat itu pun lu udah itu sebelum Suca. Kalau atau ngomongin sudah materi soal gay itu bermula dari materinya Bang Panji yang itu kan pernah cerita kan yang kayaknya banyak komedi Gara-gara lu sebel. juga berarti bang sebenarnya. yang Bang Panji apa materi bencong semes-semes lah. Tapi lucu kan, Pon? Lucu. Tapi nggak setuju. Tapi nggak setuju karena ini diomongin depan orang banyak nih, harus ada counternya nih yang ngomong kalau ini nggak boleh di depan orang banyak juga. Akhirnya saya bikin materi-materi kayak gitu-gitulah. Itu pernah jadi masalah nggak? Nggak pernah sampai sekarang. Iya kemarin doang yang waktu di promo Popon Minded akhirnya yang potongan videonya itu yang diramein. Itu pun katanya banyak orang yang ramein bukan karena materinya, cuma karena quote tweetnya saya yang tuh kan emang brengsek nih pada gitu-gitu. Iya, ya. emang Oh, berarti Iya, balik iya. lagi karena jempol lu lagi, Iya, respon lu emang lagi. kan, emang Iya. benar. Iya. Menurut gue ya, Karena kan waktu itu Bang yang promo G itu barengan lagi sama ada senior kampus di suatu daerah yang melecehkan Oh juniornya. iya. Nggak tahu gue. Ada Bang Gay nih, Gay. urusannya. Gay. Senior kampusnya laki-laki melecehkan juniornya laki-laki. sebenarnya ini maaf ya, gue saya mau mendalami soal kebencian dia terhadap Gue juga mau mendalami Lu juga tuh bang. emang benci atau nggak setuju? Nah, itu. Atau cuma sekedar gue tuh pengen bilang sama orang bahwa jangan terlalu diluhur-luhurkan ya. Mereka juga ada jeleknya juga tahu. Sebenarnya Itu sih. kayaknya Sebenarnya iya gue sebenarnya yakin. itu. Kayaknya rata-rata Tapi kayaknya kayak lu gitu benci bang. deh. Enggak. Rata-rata kayaknya Karena- pasti kayak gitu ya. Iya karena dasarnya juga kan di tempat tinggal sekarang juga banyak Bang ketemu gitu. Nggak pernah yang kayak tiap lewat apa-apa. Lu tantangin, enggak. lu tantangin. Enggak, malah tertindas saya. Iya. Oh, rame di sono. Kalau dibilang katanya kaum rentan tapi jalannya pede banget gitu. Rentan dari mana? Ini sih rentan. Di tahun Bang bener Bang jalan. Baju ketek gini kan, celana pendek jalan pakai tas buat gitu. Ya kan nggak apa-apa kan dia bahagia dengan hidupnya, Pon. 100% mah. Total banget ekotnya. Total banget jalan. Minimal ngumpet dikit kayak bang. Iya. Gue tuh kalau ngeliat kayak rentannya di mana ya rentannya? Gue tuh kalau ngeliatnya kayak gitu, gue happy ngeliatnya. Tahu nggak kenapa? Karena biasanya mereka tuh hidup kayak Batman gitu, punya Ngumpet. identitas ganda. Iya. Untuk ada orang yang berani, hey ini aku, itu gue ikut happy. Kalau lu kan lebih kesebel kan? Iya, sebel karena ada orang yang bilang kalau mereka rentan. Padahal 100%. Tapi gue setuju. Untuk nganggap teman-teman gay itu kaum yang termarginalkan atau rentan sebenarnya agak bisa diperdebatkan karena nggak mungkin orang nggak inget soal Bunda Dorce. Iya. Ada banyak nama-nama yang di televisi yang kita tahu, kita bisa nebak ini gay, tapi diterima-terima aja, rating tinggi. Jadi sebenarnya nggak benci sebenarnya. Itu kan poin lu ya. Betul. Oke, ini bisa nggak selesai-selesai. Mari kita ngomong ke lu. Kalau lu tuh kenapa sih benci Cina? Nggak ada. Apaan? itu dia. Mana ada itu gue dia. ngomongin Cina Nah, bang. waktu itu lu cerita ke kita. Lu selalu nyebut kalau lu aseng-aseng terus Iya, gitu loh. iya. Orang nggak- ada band Dani aja begini. Parah deh ini. Kalau itu emang bandnya doang bukan Cina gitu. Enggak, gue juga ada podcast sama band gue. Enggak, gue nggak ada Cina man dan Cina tersinggung jarang menurut gue gitu. Oh, gue jarang. pernah ah. kena sama orang Cina tersinggung. Iya, gara-gara materi stand up gue yang kerusuhan 98. Oh, iya. Tapi gue dibelain juga sama kayak Lyongki segala macem, gue dibelain. Tapi lu enggak sih, Oza nggak pernah benci Cina. Enggak lah. Arab ya. Iya. Nggak bercanda. Mendingan Cina bang. Mendingan Cina. Lebih ngeri ya. Bener. Quantity ya. Bener. Tapi lu pernah ngalamin kayak gitu-gitu? Gue kalau tersinggung Kayaknya banyak, kalau kayak yang ke Jaksel kan lebih kesebel ya. Iya, Tapi kalau tersinggung apakah pernah? tersinggung gue tapi ya dari TikTok dari konten. Kalau gue waktu itu tersinggung ini apa? Jadi bukan diancam tapi klien tuh nggak mau bayar gitu. Oh ya? Wah kita nggak mau bayar gitu. Kan, jadi kan acara musik nih.
Dan itu udah susah banget Bang di Bandung, hujan. Abis itu gue diantara pokoknya musisi. Jadi ibaratnya nih kayak misalnya kayak It Gitaf, terus nih Juicy Lucy nih. Nah gue di sini gitu kan mas gue ya tolong lah siapa yang mau lihat gue gitu. Udah gitu udah pada pakai jas hujan semua. Terus kayak mas jangan ngomong kasar ya. Tapi itu di brief 15 menit sebelum naik. Udah kan gue aduh apa ya materi clean gue kumpulin yang aman-aman. Naik set 8 menit apa. Wah ngebom tuh parah tuh. Nah ngebom kan kita kayak gue udah gak kepikiran tuh omongan tadi panitia kan. Ya yang offer aja gue keluarin dari living dar baru pecah. Kita kan mau nyelamatin keadaan sebagai pelawak ya. Gitu. Untuk acaranya juga bagus jadinya kan. Dan walaupun udah dilarang tapi kan lu kayak perasaan ngebom tuh kan lebih mengerikan dibandingin brief apapun gitu. Iya sih. Nah pas pecah pas turun klien marah kayak kita gak mau bayar nih tadi lu karena ngomong kasar gitu. Pembelaan gue ya lu juga ngebrief hamin 15 menit. 2 minggu lalu gue tanya apa katanya aman. Ibaratnya gitu susah juga kan. Tapi akhirnya duitnya turun. Akhirnya nggak tahu kayaknya ML yang ributin lah tuh katanya dulu nggak usah balas lagi gitu. Sebenarnya gue bisa ngebayangin ada di posisi dia. Ya ngebom karena Bang, kadang-kadang gimana? kita mesti main blue kadang-kadang. Iya Kita ngeliat- blue. Akhirnya Iya blue. kan? Ada Ada beberapa penonton yang nggak kena. Kadang-kadang ya counter intuitif gitu. Kita manggung di acara. Gue pernah manggung di acara kementerian, acara dirjen dari sebuah kementerian. Udah di briefing, jangan ngomong yang jorok-jorok, jangan ngomong yang porno-porno. Ini gue stand up tuh di bukan acara, tapi orang lagi meeting. Breaknya nonton stand up. Nah itu kan yang gitu. Kan gue pusing ya. Harus ngapain Ya ini gitu. ber-20 meeting meja panjang. Abis itu kayak kita break dulu deh dari meeting, capek nonton stand up gitu. Anjing orang lagi meeting soal ini Kementerian Keuangan by the way. Terus stand up gitu. Gue keluarin anyep. Kita kan kalau pengalaman stand up tinggi kan kita ngerabe. Kalau ngeliat bapak-bapak mah bapak-bapak paling seneng diajak bercanda mesum. Mainlah gua ke arah sana, coba ngambil resiko kena ngelanjutin. Tapi syukurnya gue gak dipermasalahkan kayak lu. Tapi gue ngerti poin lu kadang-kadang kita mesti nyelamatin keadaan. Bener. Dan ya sama gue juga kayak oh nih Setuju. ABG ini Bandung nih blue juga gue akhirnya. Anak muda tuh demen tongkrongan blue kan juga pasti kayak gitu kan. Lu pernah nggak dapat brief disuruh ngelakuin itu justru, Hmm. tapi malah jadi kasus gara-gara disuruh kayak gitu? Enggak pernah. Gua kasih contoh. Lu inget kasusnya Mamat, siapa yang berantem sama politisi Nasdem? Mamat kan? Bang Mamat. Mamat Al-Katiri, lu tau nggak? Dia di brief. Dia kan disuruh ngerosting sebenarnya kan. Oh yang roasting. Oh iya benar di Iya. total politik itu kan ya. Yang waktu itu kan. Gue tadi mau dilarang sama Putra kenapa? Oh iya, sangkain gue ada masalah baru. Gua nggak tahu. Soalnya Mamat ada mulu kasusnya. Jadi sebenarnya tuh Mamat tuh diminta untuk ngerosting seorang politisi. Politisinya cabut duluan. Mamat nggak tahu. Mamat bilang sama panitianya, pastiin pas gue ngerosting dia ada ya, karena kalau dia nggak ada kesannya jadi nggak enak di gue. Jadi ngomongin. Ternyata bener, panitianya nggak bilang ke Mamat bahwa dia harus cabut duluan. Mamat udah keburu nggak bisa ganti materi, lu nyuruh gue ngerosting dia, ya udahlah gue ngomongin. Naik tuh ke internet, Susah emang tuh. perempuannya ngamuk. Rame tuh. Iya, gue sampai ditelepon tuh. Siang-siang berarti pagi di Indonesia kan. Si Mamat minta masukan soal kasus ini. Terus tapi untungnya, maaf kepada politisi yang terkait, untungnya orang partainya tuh pada lebih pro ke Mamat. Iya. Ketimbang ke si Mbak ini. Sehingga Mbak ini ngerasa karena saya perempuan ya, saya nggak didukung oleh partai sendiri. Ke situ. Popon masuk apaan nih perempuannya cewek gitu. Terus aja kita semua disalah-salahin. Ya ampun, Popon. Masuk dia itu. Nah itu kan Mamat ngelakuin apa yang diminta. Ya. Mamat. Tapi kena masalah. Iya ya, briefnya memang roasting ya. Iya, Kiki juga sering kan. Kiki disuruh ngerosting orang, Iya. jadi masalah. Benar. Walaupun benar. gue nggak tahu ya. Gue nggak pernah ya. Lu pernah disuruh masukin, lu pernah ngisi acara roasting nggak disuruh TV ngerosting siapa kan suka kayak gitu kan? Kayak gue pernah disuruh ngerosting Aiman. Gue pernah waktu itu disuruh ngerosting Fadlizon sama Fahri. Siapa namanya? Fahri Hamzah. Gue sih waktu itu nggak pernah disuruh nyetor materi. Lu nggak pernah ya? Roasting sih paling Karena kemarin ini Farhat Abbas, Bang Farhat Abbas. Oh iya, Acara terkenal Farhat tuh. Abbas. Di Acara terkenal tuh. Oke. Terus Di Kompas, acara Kompas. Oh iya, yang Kemarin kan itu. ada teh, ada Ardit Arwanda. Gua enggak. Tapi gua ada di situ hari H. Terus lu nyetor materi nggak?
Disuruhnya sih nyetor, cuma kayaknya kita akhirnya nggak nyetor juga. Tapi nggak apa-apa, aman. Aman. Karena Kiki waktu itu pernah ngerosting ngerosting siapa menteri, Hmm. tapi terus bawa-bawa pawapres. Oh, buat jadi punchline ya. Iya, menterinya juga awkward kan. Iya. Yang lu sebut wapres gue ini. Jadi menterinya bingung mau ngerespon seperti apa. Materinya naik, rame waktu itu. Iya. Saya juga telepon-teleponan sama Kiki. Bagi Pokoknya komika kalau kasus itu Teleponan. Iya. Telepon Mas Panji. Iya, saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin dipikir saya bisa bantu. Padahal kan saya juga bermasalah ya sama kasus yang serupa. Cuma saya doang pas yang kasus Bang Panji yang mau nelpon. Emang iya? Iya. Lupa gue. Yang mana kasus yang mana waktu itu? Yang rame-rame yang terakhir itu. Oh iya benar. Iya. Kalau lu, ini kita geser dulu dari dia. Kalau lu punya pengalaman ketersinggungan? Ketersinggungan pernah sama juga di acara musik juga gua. Kalau gue nggak salah lu paling sering jelek-jelekin orang Jawa. Iya, benar Bang, Iya kan? benar. Dan terutama Jawa difabel ya kalau nggak salah lu paling benci. Ya. Kenapa Jawa spesifik difabel? begitu? Enggak. Bener. Oke. Yang suka live di TikTok itu Iya, kan. jadi kayak lu udah pakai kursi roda medok lagi lo gitu kata Rais sih dia pernah bilang. Tapi gue ingat sih, gue ingat. Lu ada kan, Bang? Iya, gue ada. Enggak ada Tapi itu. lu pernah menyebabkan ketersinggungan? Menyebabkan ketersinggungan pernah, tapi enggak yang direspon secara langsung, tapi di DM. Dan di acara musik juga itu di apa namanya Hutan Kota GBK itu kan luas. Terus kapasitasnya 5.000 orang. Dan gua tampil Itu outdoor tuh, acara outdoor. outdoor. Dan tema apa acara musik itu piknik yang duduk lesehan tuh Iya. kan menguntungkan buat kita sebagai stand up comedian dong, karena mereka tidak berdiri, enak Iya, dong iya. untuk crowd work kan. Iya. Gue mikir kayak ini nggak bisa langsung materi, harus riffing. Dan alhamdulillah karena di ketawa seringnya MC udah kepake lah tuh riffing. Banyakan riffing dibanding materinya. Riffingnya itu mengarah ke blue. Karena dan di briefnya sebenarnya juga materi, gue bilang materi gimana nih sama panitianya, bebas nggak? Bebas aja bang. Ya udah terserah, tapi jangan yang terlalu bahaya ya. Nah gue mikirnya mah nggak bahaya. Blue tuh kayak aman di otak kita kayak Aman kalau blue ya soalnya. ya. aman lah. Kayaknya Karena banyak salah orang otak kita. pacaran. Ya masuk akal. Kalau ngeliat pacaran Banyak yang men. pacaran ya. Gue riffing. Itu penonton 5.000 orang pada itu hari terakhir. Terus udah selesai. Seneng dong kan, pecah tuh. Pecah. Baliklah ke backstage, ada notif DM. Banyak yang nge-DM lah, nge-story. Lucu, kurang lama, gini. Ada 2 request gue baca. Oh ini bukan story tapi ngechat. Chatnya gini. Saya nggak suka ya sama jokes Anda. Nah, Tidak lucu, menampilkan hal-hal seksis di atas panggung. Terus gue bilang, anjir, Cewek nih pasti. cewek, dua-duanya cewek. emang cowok nggak boleh bang? Maksud Kan lu? gue bisa nebak kan. Ini gue cuma sulap. Cuma sulap. Iya, Gue cuma Cuman nebak. sulap. iya. Tapi emang gue belum pernah ceritain ini Bang Popo. Belum benar, iya. Hebat berarti. Dan dua-duanya cewek. Pertama kayak gitu. Terus yang kedua sama juga nggak setuju dengan jokes gue, karena gue nge-riffing orang pacaran yang arah-arah sedikit ngeblu lah. Terus gue mikir kan, anjir, gue penasaran nih orang ini kenapa nggak setuju. Terus gue bilang, gue ngecek Instagramnya, ternyata di highlight Instastory-nya sering ini ngespil nggak jelas. Oh, gue bilang, oh emang orang jelek suka cari perhatian. Gitu. Oh, jelek ini mah caper, berharap di post ini mah gue gitu. Udah nggak gue Orang jelek cuma punya itu sebagai peluang. Betul. Iya. Di highlightnya penipuan emang berarti emang orang jelek udah jelek gampang ketipu kan, goblok. Goblok banget kan. Malah belajar lah harusnya, jangan ngejudge orang gitu. Udah jelek lugu ya. Iya. Tapi menurut gua ya, kadang-kadang yang bikin kita, kadang-kadang kalau kita terima ketersinggungan kayak gitu kita nggak terlalu ambil pusing. Kecuali kalau misalnya panas banget. Iya. Tapi kalau kita menyinggung orang yang kita peduliin, lu pernah nggak kayak gitu? Contoh Anjir. nih, contoh. Gue rasa gue cerita ini nggak apa-apa. Waktu itu Ernest pernah mau nonton acara siapa, gue lupa. Tapi terus udah gitu, openernya Bendanio. Oke. Oh tahu gua, ya. Pas banget Ernest masuk, pas banget Bendanio tuh lagi, lu inget gak Bendanio tuh punya materi stand up tentang Ingat lah, yang setiap geprek. kali, yang pokoknya intinya setiap kali ada komika Cina selalu dibandinginnya sama Iya. Ernest mulu. Iya. Nah terus ada satu kalimat yang dibilang that fucking Ernest gitu. Ernest masuk yang dia denger itu kan dia bingung Oh kan. nggak tahu konteksnya belakangnya tuh. Nggak tahu. Nah Ernest tuh sempat sebenarnya sih udah clear semuanya. Intinya udah diklarifikasi bahwa emang Bendanio anjing. Attitude band. Kenapa sih Ben? Lu dari awal suka begini-gini ke penonton lu. Tuh Ben. Gak berubah lu. Cuman si Bendanio ini kan pada akhirnya kan nggak enak kan karena menyinggung
ini founder gitu. Iya. Makanya Iya, mungkin iya, Gautama iya. merasa hal yang sama waktu Iya. dia bersinggungan sama Betul, Eros. Walaupun betul, pada akhirnya betul. udah clear juga. Tapi lu pernah nggak justru orang yang lu peduliin, entah dia temen lu, orang yang lu sayang, orang yang lu hormati, yang tersinggung sama lu? Mungkin orang yang ini bang, kalau gue mungkin gue nggak kenal tapi gue tuh nikmatin karyanya dia juga gitu. Jadi adalah seorang musisi yang emang Ahmad Dhani ya? bukan Rosa. Ahmad Dhani, bukan. Vokalis cek. Tangcuters. Ya, Saya lu udah Bang. digini-giniin Iya, Bang. iya. Abis ini cerita lu berarti nih bang. Nih gue dulu. Dia juga ada bang. Ada juga. Nih jadi ada musisi yang emang gue pakai buat punchline mulu karena emang masuk di konten gue gitu. Ya. Enak setupnya apapun punchline bisa nyebut namanya dia dan gue mikir pertama ini orang nggak akan tersinggung dan ini orang kayaknya belum tentu dengar karena jaraknya jauh gitu. Nah suatu hari Indonesia bang. Suatu hari mau bikin acara sama Emily tadinya kan terus kayak ada segmen talk show ya gitu. Lu mau siapa aja yang lu pengen? Gue sih pengen sama si musisi itu kayaknya lucu kalau gue ngobrol sama dia di panggung off air. Oke ntar kita hubungin. Udah dihubungin nih. Gak mau dia katanya gitu. Karena tersinggung. Nggak tahu ya. Dia tahu bahwa atau ada yang pernah cerita sama dia soal Joko lu. Masalahnya bukan tanggal yang nggak bisa, dia nggak mau gitu. Dia nggak mau. nggak mau. Dia nggak Penyanyi? mau. Penyanyi, musisi. Oh bukan rapper, Bukan rapper. penyanyi. Solois. Udahlah bang. Sering kok disebut itu. Padahal irisannya deket sama Bang Panji. Ya, nggak juga. Lumayan ya. Lumayan. Irisannya deket sama gue. Ada. Mungkin nggak deket-deket banget sih Nggak bang, deket-deket tapi banget. ada lah gitu lah. Siapa ya? Emang jok lu kayak gimana kalau boleh tahu? Ya, Tanpa pokoknya nyebut gua- namanya, arahnya seperti apa? Arahnya seperti kayak pokoknya jadi dulu opening gue tuh emang pakai playback lagunya dia. Terus gue yang sosok-sosok mental health gitu waktu itu. Ya, jadi lagunya lagu dia keluar sambil Emang gak ada respect sama gila. mental health. Jadi kayak Parah. Itu serius loh kasus masalah. mental health Mental itu health bener serius. harus diperhatiin Gue harusnya. masih gak terus nyambung. gue sering bahas di konten gue sering sebut dan gue sebut aja gitu karena kayak niat gue di hati kayak gue nih nggak ngeledek lu, gue ngeledek pendengar lu yang nggak ngerti nih musik lu sebenarnya tuh ke arah mana yang gue ledek kan itu bang ibaratnya. Lagi perempuan sih. Siapa ya, jangan Penasaran sosoknya. Masih penasaran. Belum ada di visual. Putra ngasih tahu siapa? Put? jangan kasih clue bang buat lu. Masih gak nangkep. Ada Terus lah, lagi, pokoknya, udah. Tapi itu tersinggung. Dan gue juga sebenarnya nggak tahu dia tersinggung apa enggak, yang jelas dia nggak mau waktu itu pas kita mau bikin acara. Itu doang info yang gue dapat. Gitu. Kenapa tadi lu bilang abis ini cerita Popor, padahal Nah, Popor tersinggung, lu pernah menyinggung orang yang sama? Enggak, tapi lu pernah menyinggung musisi enggak yang gue tanya gitu. Oh, ini musisi sama gak sih sama gua? Beda. Oh beda. Ini beda. Karena kan pernah tuh kalau bang. musisi saya pernah ada satu musisi yang membuat saya tidak main di satu acara. Itu. Arman Maulana. Bukan. Pokoknya ada bang. Udah ada Ada poster nih, udah ada poster. Udah ada Poster nih. flyer udah naik. Sudah naik nih satu acara berbarengan dengan musisi ini. Betul. Dia mengancam kalau ada dia saya tidak mau. Manggung di sana. Dan panitia memikirkan lebih penting dia dibanding Popon gitu. Akhirnya Bang Popon gak jadi tampil. Untungnya bayaran udah masuk. Lagi perempuan. Dia juga di sana deket juga sama Bang Ini Panji nih. deket sama Bang Panji nih. Kayaknya teman gue nyebelin ya kayaknya. Emang baru sadar. Baru efeknya ke teman-temannya ya. Iya. Yang kucing temennya. Aduh. Yang kucing temennya. Enggak itu sih. Siapa sih? Ada. Enggak, tapi Ada. dia kenapa? Karena tweet lu kali ya. Karena kasus yang ini kelompok rentan dan marginal itu. Iya. Karena Bang Popon selalu membahas itu, jadi dia tidak setuju kalau satu acara dengan Bang Popon. Ya, ini yang ngomong sama lu panitianya. Panitianya. Sempat lu ramain. Wah, gue di Enggak, cancel nih. karena bayarannya udah masuk. Kalau belum Kalau ada. belum masuk Lu perjuangkan. Perjuangkan. Gue pasti pernah menyinggung musisi. Tapi karena tweet waktu itu Ahmad Dhani. Tweet apa bang? Ahmad Dhani. Tweetnya tuh 2 tweet sebenarnya. Tweet pertama itu adalah kalau album lu laku karena dijual di KFC itu jangan lu bangga-banggain karena yang laku adalah ayamnya bukan CD lu. Karena kan ayamnya kan dipaketin sama CD kan. Iya, Gua mau iya. beli. Beli ayam dapat CD. Gue punya banyak banget CD seseorang. Gue nggak inget kenapa dia iya, ada. Tapi karena gue beli
ayam itu jadi dapat Dapat CD. Delivery pun kan dapat kan. Tapi Iya. kan itu nggak beli ayam dapat CD kan? Ditawarin nggak sih, Bang? Ditawarin, ada bayarannya lagi bang. Orang gua Paket biasanya. paket apa namanya delivery aja dapat Paket CD-nya. tertentu yang dapat CD tersebut gitu. Padahal gua nggak spesifik milih itu. CD-nya Kadang-kadang emang gitu. ditawarin Oh. gitu. Oke. Tapi oke lah, gue ngomong kalau penjualan lu di KFC itu laku, jangan bangga-banggain karena yang laku ayamnya, Iya. lu tempelin. Terus gue nge-tweet, tapi bagaimanapun mungkin memang ini bisnis model yang baru karena emang jualan unit CD itu emang berat. Mungkin emang ini adalah masa depannya musik karena waktu itu kenceng banget kan, banyak banget penjualan. Kita masuk ke restorannya aja yang dimainin adalah Parah. musik-musik Iya. dari situ. Betul. Nah terus ada yang mention Ahmad Dhani, gue nggak tahu kalau Ahmad Dhani itu ternyata Punya juga album. nggak tahu dianya atau musisi di bawah labelnya dia ya. Di bawahnya kayaknya nggak mungkin Dewa Oh, ada di iya, Bukan iya, dewanya iya, ya, pasti. dewanya, iya, Project benar-benar. lainnya mungkin Iya, iya. Triad ya. Ada nggak sih? Mungkin Triad Triad ada, atau bro. The Virgin. Tapi gitu-gitu. iya The Virgin kayaknya The Virgin kali ya. Nah, mention dia. Terus dia bilang, biarin aja. Artis kelas 2 tidak akan ngerti apa yang dilakukan artis kelas 1. Wah, Kelas 2, kelas 1. Tapi gue nggak tersinggung. Emang dia banget tapi yang gitu-gitu Betul, betul. Tapi responnya. saya tidak tersinggung. Iya. Karena sejujurnya selama ini saya merasa saya artis kelas 3. Berarti bukan memancing. Tetap naik. Naik Sudah. level. Alhamdulillah Iya, saya iya. masih satu level sama Kelas 1 ya. siapa ya? Artis kelas 2 siapa ya? berani menyebut. Tidak. Tapi gue masih oke. Tapi lu kan pertanyaan gue tadi adalah apakah ada orang yang temen lu yang tersinggung? Kalau ini lu respect sebenarnya sama dia. Gue respect dan gue suka karya-karyanya, gue suka banget Tompi. sebetulnya. Bukan bang, bukan. Masih. Udah. Kalau disebutin banyak banget musisi masalahnya Mas Iya. Panji. Iya. Kalau lu peduli nggak dengan musisi? Enggak. Nah, Kalau itu musisinya saya musiknya aja nggak masuk ke saya. Ya, genre musiknya. Genrenya. Stephen Coconut Tree. Oh, itu saya banget. Apa tuh? Itu apa? Nyomot daun singkong. Kok merem? Dia mah nggak boleh. Tapi lu pernah nggak menyinggung orang yang lu peduli? Iya, temen ya, ada justru nggak ya? temen atau abang-abangan lu? Pernah enggak? Lu juga mikir, lu pernah nggak Gua. Kalau dia tersinggung karena Teman-teman terdekat gitu. ya teman terdekat orang yang lu hormati, orang yang lu kagumi, senior lu yang tersinggung gara-gara materi stand up lu? Gue kayaknya nggak pernah deh, karena gue materi gue banyak yang berbahaya, cuman gue tahu menempatkan materi ini untuk di tempat yang pas. Emang dia goblok, emang nggak bisa dia. Kalau gue, kalau dia paling menyinggung komik baru yang open mic, bang pensiun langsung dicengin Iya, sama paling Rais suka. gitu. Nah, tapi kan kita kan nggak peduli juga. ya kan Iya. semuanya juga ngelakuin hal itu. Iya. Enggak sih, lu doang yang jahat. Emang gue jahat banget sih. Tapi lu udah ada Kayaknya nggak ada? enggak bang, nggak pernah. Iya, kalau teman kayaknya nggak ada ya. Nggak pernah ya, senior gitu enggak. Enggak ada. Ya udah. Kita kan semua pernah dengar cerita ketersinggungan terhadap orang lain. Kayak contohnya, salah satu menurut gue, tapi kayaknya gue jadi karma. Salah satu kasus ketersinggungan paling lucu adalah Bari menurut gue. Gue Betul. ingat waktu Betul. Bari, karena Musang tuh diksi sendiri gitu. Musang doang aja udah lucu ya. Satu Musang kata, doang aja satu ya. kata. Iya gitu. Terus yang tersinggung pecinta Musang kan. Jadi kan Iya. gue juga, mohon maaf ya, tapi saya juga tadinya nggak tahu bahwa ada komunitasnya. Iya. Iyalah. Jadi waktu itu gue celah-celah tuh di Suci tuh gue inget tuh. Iya. Buat bercandaan. Iya. Gue yang kena sama kucing. Kasus ketersinggungan paling lucu atau paling aneh yang lu pernah lihat di antara anak-anak pernah? nggak? Di antara kita-kita Oh, di gitu. antara anak-anak. Atau mungkin secara umum ya, kalau yang terdekat dulu aja, di antara kita-kita yang paling lucu gitu. Kayak kita sepakat Bari lucu kan? Lucu. Lucu. Iya, Kalau kayak yang terjadi terhadap Brata itu mah ngeri. Kayaknya Itu bukan Brata lucu, paling ekstrim. iya. Serem itu serem. Itu serem itu the group. Dan kita nggak nyangka, maksud gue Sampai segitunya efeknya. siapa yang nyangka bahwa kasus ketersinggungan terjadi pada Brata gitu kan? Iya, Kalau benar misalnya bang. kayak Popon gitu Iya. atau Patra Iya, gitu. nggak heran. Tapi kalau Brata, iya, kalau Brata kan tuh kan kita kayaknya semua sayang aman-aman. gitu. Iya, clean, Iya, clean iya, lucu. Nggak nyangka sama sekali gitu. Tapi kan itu ngeri. Ini lebih ke yang aneh atau lucu gitu lah. Ketersinggungan yang Yang aneh tersinggung. ya. Oh ini ada. Ini sama teman kita juga. Pamoa. Pamoa lagi tampil dikatain sama anak-anak nggak lucu marah dia. Jadi dikatain bau nggak terima dia. Emang iya? Iya, pas di Bekasi, anak-anak Bekasi itu kan bercandanya kan parah-parah anak Bekasi. Nggak lucu dong, berantem. Beneran emosi itu Pamoa. Lucu sih itu. Itu Pamoa. Karena waktu itu. emang gak lucu kan? Emang lagi nggak lucu mungkin. Iya. Malam kalau itu. nggak, dising-elongin materinya. Oh iya, Dising-elongin. Dia nggak terima. Yang cawang atas cawang bawah. Belum yang dulu, ada yang materi dulu. dulunya. Banyak kan. Materi dia kan emang mau jadi lirik musik apa? Enak dising-elongin. Tapi emang anak-anak kadang-kadang suka jahat sih. Iya, makanya. Dulu di anak stand up Indo Bandung kalau ada yang nggak lucu diteriakin tai. Iya benar. serem banget. G itu salah satunya. G jalan di kafe gitu terus ekot bawa nampan, ada yang mau tai. Buat nimpuk gitu ceritanya. Banyak yang tersinggung tuh, emang anjing tuh kayak itu. Ngeri.
Iya, kadang-kadang mulut juga kalau sama. tersinggung gitu-gitu ya di open mic ya. Iya, kalau ini dulu tuh inget kalau Hakim juga suka begitu tuh di Bekasi. Hakim Bagil, Bekasi. Tetap kalau udah kerjaannya nanya kunci ke yang open mic. Kunci motor gue mana? Nah iya, emang di Bekasi kayak gitu Bang sampai Iya, sekarang. Kalau lagi stand up Serem. bakal lucu udah digituin deh sama Hakim dah. Di story nih kalau misalkan dia kan hari apa Kamis ya open mic-nya. Di story tuh selalu ada hiburan, ada yang stand up tiba-tiba kalau nggak lucu ada main surfing di panggung seru gitu. Hacklingnya parah-parah di sana. Ngeri banget. Makanya ngeri-ngeri di sana. Menurut gue itu kayaknya lazim banget. Lu tahu ceritanya Kevin Hart ngebom di Comedy Cellar nggak? Pernah denger nggak? Belum. Ini waktu awal-awal karir, belum jadi oke, aktor dulu. sekarang. Tapi dia udah mulai mondar-mandir dari Philadelphia ke New York karena pengen manggung di Comedy Cellar. Terus dia manggung di Comedy Cellar, terus anyep. Terus ada satu namanya Patrice O'Neal, itu ngelempar buku telepon. Zaman dulu kan ada buku telepon tuh. Yellow Pages ya, Yellow kuning Pages tuh. Dia lagi stand up, nggak lucu. Patrice O'Neal ngelempar, terus kan buku kan kalau jatuh kan buku telepon kan gede kan, gede boom, hening kan, terus dia teriak, baca aja tuh lebih lucu daripada materi stand up lu begitu. Anjing kata gue, buset. Waduh. Kevin Hart aja ngalamin ya berarti. Kevin Hart ngalamin, Iya. abis itu pecah. Kalau menurut gue sih kadang-kadang komika ngelakuin itu untuk nyelamatin keadaan. Iya, Iya, biar benar, mencairkan benar, suasana benar. sebenarnya. Betul, Jadi lucu betul, kan gara-gara betul. begitu. Ya Bukannya target jahat. paling enak adalah yang kebetulan lagi jadi bermasalah aja kan. Iya. Gitu. Bukan jahat ke temen ya, cuma Bukan. emang mau nolongin Bukan. suasana ya. Benar. Dan kalau misalkan komika dibercandain aja tersinggung gimana? Susah ya. Benar. Sulit. Tapi kalau itu adalah pengalaman kami dan kita untungnya sejauh ini tadi kami sempat ngomong Brata tuh yang paling Itu yang paling parah kayaknya. paling serem sih ya, menurut gue dan moga-moga nggak kejadian lagi dan moga-moga nggak kejadian lagi ketika di Komikaze karena ini Amin, mau amin. jelek-jelekin orang Jawa ini gitulah pokoknya banyak banget. Sekali lagi Komikaze adalah acara komedi di mana komika-komikanya rela mati demi komedi. Mereka akan buat materi-materi yang beresiko, materi-materi yang membawa ancaman bagi dirinya sendiri. 16 Juni 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Beli tiket untuk nonton langsung di markas Comika dan live streamingnya dari aplikasi Comika Event. Unduh di Android ataupun Apple. Offline-nya 179.000. Nonton di sini markas Comika. Live plus replaynya ada benefit replay. Jadi lu kelupaan kadang-kadang kalau live streaming suka gitu. Lu bisa tonton ulang. Harganya Rp89.000. Oza adalah MC. Dan spesifik kami bikin polling dan yang ikutan polling 1 juta orang yang bilang bahwa dia Oza paling jahat. Banyak juga. Host paling jahat. Host paling jahat. Nomor 2 Jirayut. Jirait pernah tersinggung sama gue. Oh iya. Pernah. Gak bohong. Jirait. Gue pernah ikutan acara. Jirait kan ikutan apa dangdut namanya Akademi Dangdut. Iya di Iya. acara-acara dangdut yang nge-host. Kalau lu ingat, ini agak panjang dikit ya. Kalau lu ingat, Jirait itu emang sering jadi target kan. Ya. Sering dibicarain Iya, sama iya. juri-juri lain. Dan biasanya santai kan dia kan. Gue pikir itu emang permainannya. Jadi gue ikut celah-celah dia. Dia ngerasa si anjing siapa ini kan gue Belum gak kenal sama gua. Tiba-tiba Iya, ikut iya, celah. iya. Maaf ya Jirayut ya. Kurang Jirayut, saya ajar minta dia nggak maaf. kenal Bang Panji. Jirayut saya minta maaf. Aku sayang kamu Jirayut. Tapi ya gitulah. Line up sekali lagi ada Popon, ada Rais Marasa Besi, Padahal Kayu, ada Patra Gumala, ada Blind Man Jack dan ada Abraham Tino. Abraham Tino sih yang Terjamin kalau dia kejahatan. Terjamin, Bang. iya. Iya, terjamin kalau dia kejahatannya. salah juga gue sebut markas Comika ya. Dan sebenarnya ada satu lagi line up. Iya. Lagi pilek katanya. Iya, lagi pilek. Dan jangan disebutin deh. Lagi bindeng. Jangan disebutin. Atau yang itu soalnya lagi hampir mati. Lagi deg-degan nih, lagi deg-degan, nggak apa-apa lah. Kita tunggu dulu deh. Sampai ketemu di Komikaze dan moga-moga ini acara yang menyenangkan dan jaga baik-baik supaya merekanya nggak mati beneran. Betul. Amin lah. Thank you semuanya, bye-bye. Terus kita ngomong bahwa yang gue bilang ya komedian mah kalau banyak dipeluk kita nggak jadi komedian kayak gitu. Lucu lagi. Ini masalah gue sebagai bookers. Sebagai bookers. Apa tuh? Bookers tea? Jadi kalau lawas banget. Enggak, jadi itu nggak seumur hidup, ini tuh sebulan sekali. Ini bercandaan kayak gini gak ada di New York nih. Gue pernah bentak polisi di lapangan bola. Karena nggak gol.